Dark web sebenarnya bukanlah istilah baru dalam dunia internet. Istilah ini kembali mengemuka setelah terjadi berbagai kasus peretasan data di Indonesia, yang kemudian hasil aktivitas tersebut disebarkan ke dark web. Dark web mengacu pada situs di internet yang sengaja disembunyikan dan membutuhkan perangkat lunak khusus, seperti Tor browser untuk mengaksesnya. Dark web adalah bagian dari deep web, yaitu semua konten di internet yang tidak diindeks oleh mesin pencari. Sebagian besar orang mengaitkan dark web dengan aktivitas kriminal. Apa yang ada di dalam dark web mirip dengan apa yang ada di internet pada umumnya. Ada situs jual beli, media sosial, dan konten lainnya. Nah, ada banyak kegilaan di dark web terutama yang berhubungan dengan konten video di dalamnya. Seringkali misterius dan sangat menyeramkan. Nah, film berjudul Dark Web yang rilis tahun 2017 ini berisi beberapa story yang terinspirasi dari beberapa kejadian yang ada di dark web. Nah, bagaimana kisahnya? Yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Story 1, Makeup Girl. Adalah Nikki, seorang makeup artis profesional yang kerap memberikan tutorial merias wajah melalui saluran streaming di media sosialnya. Seperti biasanya, kali ini Nikki kembali melakukan streaming dengan tema party makeup, di mana ia akan menjelaskan cara menggunakan riasan pada wajah termasuk brand apa saja yang ia gunakan. Namun hal tak terduga malah terjadi. Nikki yang kala itu baru akan menggunakan maskara tiba-tiba saja mendapati tampilan layar gadgetnya yang seketika berubah menjadi hitam dengan siluet gambar yang tak begitu jelas. Meski merasa ada yang aneh, namun ia tak ingin video tutorialnya itu terganggu. Seolah menganggapnya hanya masalah biasa dan terus melanjutkan siarannya lagi. Terlebih tampilan aneh tersebut juga hanya berlangsung sebentar saja. Tapi hal serupa juga kembali terulang. Tampilan hitam yang menyerupai bayangan jendela lagi-lagi muncul di layar gadgetnya. Kali ini Nikki nampaknya tak bisa lagi mengacukan kejadian tersebut. Matanya seketika terbelalak dengan tatapan kosong layaknya orang yang terkena hipnotis. Tak lama kemudian, makeup artis itu lalu membenturkan kepalanya ke meja berulang kali, hingga membuatnya meninggoy secara mengenaskan. Story 2, Call Girl. Terlihat seorang pria parubaya yang tengah asik menatap layar komputernya. Bukan untuk bekerja atau melakukan panggilan video seperti yang biasa dilakukan oleh pria seusianya. Ia justru nampak begitu menikmati obrolan chattingnya dengan sosok misterius dengan nickname Pink Bunny. Pria bertubuh gempal itu juga ternyata tidak hanya meluangkan waktu malamnya hanya untuk chattingan saja, tetapi juga sembari menunggu kedatangan teman wanitanya yang ia bayar khusus untuk melayaninya di malam itu. Tak lama kemudian, wanita panggilan itu pun datang dan proses negosiasi pun terjadi di antara mereka. Alih-alih mengambil uang sebelum servis diberikan oleh wanita itu, pria tersebut malah datang dengan membawa linggis dan menghujamnya dengan berulang kali ke tubuh wanita itu. Melihat tubuh wanita yang terkapar, pria gempal itu malah terlihat puas dan sangat bahagia. Bahkan dia sesekali masih melakukan chatting dengan Pink Bunny. Soalnya nickname itulah yang dari tadi menjadi dalang dari aksi keji tersebut. Namun siapa sangka, wanita yang seharusnya telah terkapar setelah mendapat serangan dari pria tadi, malah kini bangkit dan membalaskan dendamnya dengan menggigit leher pria tersebut. Anehnya, wanita itu ternyata bukanlah lagi sosok wanita seperti yang terlihat sebelumnya. Melainkan ia nampak telah berubah menjadi layaknya iblis yang mampu mengoyak dan menikmati daging mentah dari pria gempal yang baru saja dihabisinya. Story 3, Blood. Seorang pria nampak tengah mengendap-endap mendatangi salah satu ruangan di sebuah rumah. Pria berkepala botak itu nampaknya bukanlah pria baik-baik, karena ternyata yang dihampirinya adalah mayat seorang wanita yang telah terbungkus oleh plastik. Layaknya polisi yang akan menginvestigasi, pria itu lalu membuka penutup plastik di wajah wanita tersebut dan mulai memeriksa kondisinya. Namun bukannya untuk memastikan kronologi pembunuhan yang baru saja terjadi, pria itu justru mengambil kalung yang menjadi penyebab kematian dari wanita tersebut. Seolah menjelaskan bahwa pria itulah sosok pembunuh dari wanita itu.
Anehnya, kalung yang baru saja diambilnya tersebut malah tak sengaja melukai tangannya sendiri. Hal itu sontak membuatnya panik dan berusaha mengasuh luka itu di kamar mandi. Sosok psikopat tersebut juga sempat terlihat menyimpan kalung dari mayat wanita tadi bersama dengan perhiasan lainnya, yang agaknya menjadi koleksi dari wanita lain yang juga pernah menjadi korban keberingasannya. Luka yang baru saja didapatnya tadi ternyata hanyalah awal dari petaka yang akan dihadapinya. Karena kemudian pria tersebut kembali terluka setelah kakinya tak sengaja menginjak pecahan kaca yang ada di lantai. Kejadian berulang juga kembali didapatnya. Ia yang sedang membersihkan pecahan gelas malah mendapat luka gores di jarinya. Namun kali ini ia tak langsung membereskan luka tersebut, melainkan perhatiannya malah tertuju pada kotak perhiasan yang ada di sana. Dan benar saja, kejadian aneh pun benar-benar ia rasakan untuk kali ini. Kotak penyimpanan itu tiba-tiba kosong tanpa ada satupun perhiasan di dalamnya. Seperti memendam kecurigaan yang begitu besar, pria itu dengan penuh amarah mencoba mencari sosok yang telah mengambil perhiasan dari kotak tadi. Namun tanpa disangka, kalung yang sempat diambilnya dari mayat tadi malah sekarang berada tepat di atas mayat tersebut. Dengan penuh curiga dan sedikit dibalut rasa takut, pria itu pun berusaha menghampiri si mayat untuk mengambil kalungnya lagi. Tapi hal tak terduga malah terjadi. Ceceran sirup kurnia yang ada di lantai tak sengaja diinjak oleh pria tersebut. Hingga kemudian ia pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Saat tersadar, pria botak itu mendapati dirinya yang telah bersimbah sirup kurnia dengan kepala yang terluka. Namun seperti psikopat pada umumnya yang merasa tak pernah takut dengan apapun, pria itu lalu meraih pisau dan berusaha mencari sosok yang telah menerornya. Kejanggalan pun juga turut dirasakannya. Tidak hanya kamar mandi yang dipenuhi oleh noda darah saja, tetapi juga ia mendapati adanya sosok misterius yang selama ini telah mengacaukan hidupnya. Tak tanggung-tanggung, sejumlah sosok wanita muncul di salah satu ruangan seolah menegaskan bahwa mereka adalah korban kebengisan dari pria tadi, sekaligus datang untuk membalaskan dendam kematian mereka. Story 4: Remote. Di sebuah komplek perumahan di Toronto, seorang pria terlihat baru saja turun dari mobilnya. Ia diketahui bernama Matt Reid yang merupakan pemilik dari rumah tersebut dan tengah berencana untuk fokus pada pekerjaannya sebelum melalui akhir pekan bersama dengan putrinya. Seperti perumahan pada umumnya, Matt juga memiliki tetangga dekat yang cukup peduli dengannya. Pria tua bernama Henry Wilkinson itu terlihat sempat menghampiri Matt dan memberikannya surat yang diakuinya sempat nyasar masuk ke dalam kotak surat miliknya. Tak hanya itu, Henry juga sempat mengingatkan Matt agar tetap berada di rumah mengingat akan adanya badai besar yang melanda wilayah tersebut. Sesuai rencananya, Matt melalui malam itu dengan mengerjakan tugas kantor melalui laptop pribadinya. Dengan ditemani sebuah TV di rumahnya, Matt sempat menghentikan pekerjaannya dan mulai mengecek sejumlah surat yang sebelumnya diberikan oleh Henry. Anehnya, salah satu surat tersebut ternyata hanya berisi sebuah foto yang menampilkan dirinya tengah menunjukkan layar laptop dengan bertuliskan nama dan tanggal di hari itu. Seolah tak ingin dipusingkan dengan foto tersebut, Matt lalu terlelap dengan meninggalkan TV yang terus menyala, memberitakan tentang badai salju besar yang akan terjadi. Tidak seperti badai biasanya, badai besar kali ini bahkan diprediksi akan menjadi catatan baru dalam sejarah Toronto. Setelah badai yang sama sempat terjadi pada tahun 1978 silam. Saat terbangun dari lelapnya, Matt yang sempat pergi ke dapur malah kini tertarik perhatiannya oleh tampilan TV di rumahnya. Pasalnya, TV yang seharusnya hanya menampilkan gambar acak karena tidak adanya sinyal, malah memperlihatkan dengan jelas tayangan di salah satu rumah dengan sosok wanita di dalamnya. Anehnya lagi, sosok wanita yang ada di siaran tersebut ternyata bisa berkomunikasi dengan Matt secara langsung. Layaknya panggilan video yang biasa dilakukan melalui perangkat gadget, Matt pun mencoba berkenalan dengan sosok wanita yang ada di dalam TV, termasuk menyebutkan lokasi rumah tempat Matt berada saat ini. Namun anehnya, alamat rumah yang disebutkan oleh Matt ternyata adalah alamat yang sama dengan tempat tinggal wanita itu. Dengan kata lain, mereka seperti berada di lokasi yang sama namun dengan dimensi yang berbeda.
Matt berada di tahun 2008, sedangkan wanita tersebut mengaku berada di tahun 1978. Seolah tak percaya dengan apa yang tengah dialaminya, wanita itu pun lalu mengambil kamera miliknya berusaha untuk mengabadikan momen tersebut. Sekaligus ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa Matt benar-benar sosok dari masa depan yang muncul di TV-nya pada tahun 1978. Menariknya, foto yang diambil oleh wanita itu ternyata sama persis seperti foto yang sempat ada dalam surat tadi. Seolah menjelaskan bahwa dalam rentang puluhan tahun itu telah ada orang yang menyimpan dan mengirim foto tersebut kepada Matt. Obrolan yang awalnya serba canggung kini mulai mencair. Matt yang berasal dari masa depan lalu menawarkan diri untuk memperlihatkan bagaimana perjalanan karir dari wanita yang ada di depannya itu. Berbekal sambungan internet yang ada di laptopnya, Matt mulai menelusuri detail dari wanita yang diketahui bernama Justine Townsend itu. Namun hal di luar dugaan justru ditemukan oleh Matt. Justine tercatat telah tewas oleh pembunuhan misterius yang bahkan belum terpecahkan kasusnya hingga tahun 2008. Dalam artikel lainnya, bahkan dengan detail disebutkan bahwa kematian Justine terjadi di rumah tempat tinggalnya, atau yang kini menjadi rumah tempat Matt berada. Belum cukup rasa penasarannya dengan berita tentang Justine, Matt malah kini mendapati kemunculan sosok misterius di dalam TV. Menyadari sosok tersebut bisa jadi adalah pembunuh dari Justine, Matt sempat berusaha memperingatkan wanita itu agar segera berlari menjauh dari tempat tinggalnya. Dan sial bagi Justine, ia yang masih bingung dengan peringatan Matt malah tertangkap oleh pria misterius yang ada di rumahnya. Berbeda dengan Matt, ia yang mengkhawatirkan kondisi Justine seketika dihampiri oleh sosok lainnya yang langsung menggorok lehernya. Alhasil, ia pun meninggoy dengan cara yang sangat mengenaskan. Nah, di luar dugaan, sosok pembunuh Matt ternyata adalah Henry, pria tua yang menjadi tetangga dekat Matt itu sendiri. Anehnya lagi, Henry yang baru saja membunuh Matt ternyata adalah versi tua dari pria yang kini tengah menyikap Justine. Meski Henry tua sempat berusaha menjelaskan tentang dirinya, namun tampaknya Henry muda tak percaya begitu saja. Terlebih pria tua itu juga sempat menyuruh Henry muda untuk membunuh Justine yang tengah terkapar. Di luar dugaan, Justine yang sebelumnya sempat terkapar malah kini bangkit dan menghujamkan sejumlah tusukan ke tubuh Henry muda, yang membuatnya meninggoy dengan cara yang tragis. Aksi itu juga yang agaknya telah memberikan dampak besar pada sosok Henry tua. Mulutnya berulang kali mengeluarkan sirup kornia bersama dengan hujaman pisau yang dilakukan Justine pada Henry muda. Nah, singkat cerita, aksi yang dilakukan Justine ternyata juga telah mengubah sejarah yang berdampak pada masa depan. Kini ia yang telah menua terlihat mendatangi rumah Matt yang sekaligus menjadi lokasi bekas tempat tinggalnya dahulu. Tak banyak percakapan yang terjadi antara Justine dan Matt. Wanita itu datang hanya untuk memberikan foto yang telah disimpannya selama 30 tahun. Sembari mengucapkan terima kasih pada Matt, seolah sosok itulah yang pernah mengubah takdir hidupnya ketika hampir dibunuh oleh Henry muda. Story 5: Hunted. Di sebuah perusahaan, divisi keuangan tengah mengadakan rekrutan untuk staf baru. Namun tak seperti perekrutan karyawan pada umumnya, perusahaan tersebut malah meminta proses perekrutan dilakukan saat hari libur dan berlokasi di luar dari kantor mereka. Nah, hari perekrutan pun tiba. 4 kandidat terbaik pun kini dikumpulkan di sebuah ladang jagung dengan setelan pakaian casual dan sama sekali tidak seperti akan mengikuti tes penerimaan karyawan. Pemimpin dari perusahaan itu pun menjelaskan bahwa proses perekrutan kali ini harus dilakukan dengan sangat serius, di mana setiap kandidat diwajibkan untuk berlari sejauh mungkin agar bisa selamat dan lolos menjadi staf di perusahaannya. Di bawah todongan pistol, para kandidat hanya diberikan waktu 20 menit saja untuk kabur sebelum mereka dieksekusi satu persatu. Tak main-main, pemimpin itu pun sampai tega menembak matoi salah satu kandidat hanya karena mempertanyakan tentang proses perekrutan yang aneh tersebut.
Mendapati ancaman tersebut, ketiga kandidat itu pun berlarian berusaha menghindar dari kejaran pemimpin perusahaan. Satu demi satu para kandidat yang berhasil ditangkap mulai berjatuhan. Dan kini tersisa hanya satu kandidat saja yang bernama Dola. Dalam pelariannya, Dola dengan cerik bersembunyi di salah satu gudang tua yang berada tak jauh dari ladang jagung. Bahkan dia sampai rela berada di sana hingga larut malam. Namun upaya pelariannya sempat terhenti setelah Dola tak sengaja berpapasan dengan salah satu anak buah dari pemimpin perusahaan tersebut. Alhasil pertarungan kedua wanita itu pun tak terhindarkan. Meski sempat mendapat sejumlah pukulan, namun pada akhirnya Dola berhasil meraih pistol dari lawannya itu. Dengan dibalut oleh dendam kematian teman-temannya, Dola tanpa ragu melesatkan tembakan pada sosok yang ada di depannya itu hingga membuatnya meninggoy seketika. Aksi berani yang dilakukan Dola nampaknya tak sekedar membuatnya lolos dari maut saja, tetapi juga sekaligus menempatkannya menjadi karyawan di perusahaan keuangan yang ia daftar. Story 6: Snare. Seorang wanita karir terlihat tengah melepas lelahnya di rumah usai bekerja. Wanita yang diketahui bernama Lillian Rhodes itu juga sempat terlihat menelepon saudaranya seperti yang biasa ia lakukan. Namun anehnya kali ini saudaranya itu terkesan berbicara ngelantur dengan obrolan yang membosankan. Hal itulah yang agaknya telah membuat Lillian memutuskan untuk beristirahat lebih cepat, sembari menutup telepon dari saudaranya itu. Namun hal tak terduga malah terjadi. Sosok bertopeng tiba-tiba muncul dan menyekapnya dari belakang. Alhasil Lillian pun kini terkapar tak sadarkan diri. Saat Lillian tersadar, ia mendapati dirinya tengah dalam kondisi yang sangat kotor dan berada di sebuah ruangan tertutup dengan banyak ceceran kotoran manusia di sana-sini. Sontak, kondisi itu jelas membuat Lillian sangat tak nyaman. Ia pun lalu meronta berusaha keluar dari ruangan tersebut. Entah apa yang sedang dialami oleh Lillian. Ia yang seperti berada di tahanan ruang isolasi tiba-tiba mendapat kiriman makanan yang diberikan melalui celah pintu di ruangan tersebut. Lillian yang saat itu sedang sangat lapar tanpa berpikir panjang langsung menyantapnya dengan lahap. Namun hal itu justru yang membuatnya berada dalam situasi yang sangat sulit. Kini tidak hanya tekanan mental karena ruang yang gelap dan kotor saja, melainkan Lillian juga mengalami rasa sakit luar biasa di perutnya. Tak kuat menahan rasa sakit tersebut, Lillian lalu meraih ember kotor yang nampaknya selama ini telah digunakan berulang kali untuk buang air besar oleh penghuni di sana. Ia juga sempat ragu untuk melakukannya di tempat itu. Terlebih Lillian merasa seperti sedang diawasi oleh sosok misterius dari kejauhan. Namun apalah daya, perut yang semakin mules telah memaksanya untuk nekat buang air besar di ember tersebut. Baru saja merasa lega, Lillian kembali didatangi oleh dua sosok yang bertopeng. Ia kali ini dibawa keluar dari ruangan tersebut untuk kemudian dibersihkan menggunakan semprotan berdaya besar. Lillian yang tak sanggup menahan hentakan air itu pun lagi-lagi tumbang tak sadarkan diri. Tidak seperti sebelumnya, kini Lillian terbangun dalam kondisi bersih dengan setelan pakaian serba putih yang telah dikenakannya. Ia juga berada di ruang tertutup namun dengan kondisi yang lebih bersih, termasuk ember kecil yang lebih layak untuk digunakan. Kendati demikian, psikologi Lillian yang telah terguncang malah membuatnya tak bisa mengendalikan diri di tempat itu. Ia terus saja meronta dan berusaha berontak meski tak ada hasil apapun seperti yang diinginkannya. Uniknya, Lillian yang sedang kacau malah terlintas ide untuk memanfaatkan pecahan ember sebagai senjatanya. Namun tak lama berselang, kedua sosok bertopeng kembali muncul dan membawa Lillian keluar dari ruangan tersebut. Tak ingin kehilangan kesempatannya, Lillian yang telah keluar dari ruangan isolasi tadi lantas menusukkan pecahan ember yang tadi sempat ia bawa. Sialnya, serangan tersebut nampak tak sedikit pun memberikan dampak pada sosok bertopeng yang ada di sana. Lillian justru harus mempertanggungjawabkan aksi tersebut dengan dihajar oleh kedua sosok bertopeng hingga terkapar.
Dalam kondisi yang penuh luka, Lilian kini kembali terbangun di ruang isolasi yang sama seperti sebelumnya. Situasi yang serba sulit itu jelas membuatnya semakin ketar-ketir. Namun, hal di luar dugaan malah terjadi. Cahaya terang tiba-tiba muncul dan menyinari seisi ruang di tempat itu. Dan betapa terkejutnya Lilian, karena ternyata seorang pria muncul dari balik pintu ruangan tersebut. Yang mengherankannya lagi, sosok pria tersebut malah berlaga layaknya seorang host dari sebuah acara TV. Dan benar saja, di luar dugaan ternyata apa yang dialami Lilian selama ini adalah sebuah tantangan yang telah disaksikan secara langsung oleh banyak penonton di luar sana. Tak main-main, waktu yang dilalui Lilian selama menjalani acara tersebut ternyata sudah berjalan sepanjang 3 bulan lamanya. Dengan kata lain, ia yang selama ini merasa sedang dipenjara ternyata hanya berada di satu tempat yang sama, yaitu sebuah ruang penayangan yang secara terus-menerus ditayangkan oleh pihak pembuat acara itu. Tak tanggung-tanggung, hadiah yang didapat Lilian atas keberhasilannya dalam melalui tantangan tersebut adalah sebesar $200.000. Nah, di sini menariknya, orang yang telah mendaftarkan Lilian mengikuti acara bertajuk Snare itu justru adalah saudaranya sendiri yang bernama Sam Rhodes. Meski telah berhasil mendapatkan hadiah utama dalam jumlah yang sangat besar, namun raut wajah kekecewaan jelas tak bisa disembunyikan oleh Lilian. Ekspresinya bahkan terlihat begitu datar, seolah begitu belum percaya dengan apa yang telah dialaminya atau malah kesal karena merasa telah dikerjai oleh saudaranya sendiri. Lain halnya dengan Sam, ia malah nampak sangat bahagia melihat keberhasilan yang telah diraih oleh Lilian. Story 7. Getter. Seorang wanita nampak begitu asing memainkan gadget di kamarnya. Seperti wanita pada umumnya, ia melalui malam itu dengan melihat-lihat profil pengguna lainnya dari salah satu aplikasi perjodohan di perangkat tersebut. Namun perhatiannya sempat teralihkan oleh suara yang muncul dari luar kamar. Sekilas terdengar seperti suara jepretan kamera dari celah pintu kamar yang saat itu tengah terbuka. Tapi perasaan itu seketika menghilang setelah kucingnya masuk melalui celah tersebut. Merasa lega karena suara yang muncul tadi berasal dari kucing peliharaannya sendiri, wanita itu pun lalu keluar dan mengambil minum di dapur. Dengan terus melihat-lihat aplikasi yang sama, perhatiannya kali ini tertuju pada salah satu profil yang cukup menarik untuknya. Terlebih sosok pria tersebut juga memperlihatkan tubuh yang ideal tanpa menunjukkan wajah yang membuat wanita itu semakin penasaran. Tak hanya itu, perasaan aneh juga kembali ia rasakan. Pasalnya, foto selfie dari profil tersebut ternyata memiliki latar yang sama persis seperti yang ada di rumah wanita itu. Mulai dari latar sofa hingga foto selfie-nya dengan kucing yang ada di rumah tersebut. Rasa tertarik yang mulanya muncul kini mendadak berubah menjadi kekhawatiran yang luar biasa. Karena ternyata dalam profil tersebut juga terpampang foto si wanita yang diambil melalui celah pintu dari luar kamarnya. Dan hal tak terduga pun terjadi. Sosok pria dengan topeng wajah yang sama seperti di profil tadi tiba-tiba muncul dari belakang dan menghajar wanita itu. Dan kisah pada film ini pun berakhir dengan begitu misterius. Nah, dari beberapa story tadi, bagian mana nih sob yang sangat absurd dan menyeramkan? Tulis di kolom komentar ya. Nah, itulah kisah pada film berjudul Dark Web yang rilis tahun 2017. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa pada video selanjutnya.